Halo Sobat Remaja Indonesia, udah pada tahu nggak sih apa itu kesehatan reproduksi remaja? Terus udah tahu nggak permasalahan apa aja yang ada di kalangan remaja saat ini? Pada penasaran kan? Kita cek di video selanjutnya ya. Di salah satu sebuah kampus terdapat seorang remaja yang hampir terjerumus ke dalam permasalahan remaja, yaitu melakukan seks pranikah. Akan tetapi, ada temannya yang mengingatkannya bahwa itu tidak baik bagi dirinya. Capek ya? Panas lagi kelas panas. Tadi ngerti nggak pelajarannya? Ngerti sih, cuman agak bingung juga. Kayaknya kayak tiba-tiba blank aja gitu pas Banyak lagi kan tugasnya yang banyak dikasih. banget. Coba nih, lihat. kita buat PPT, buat makalah. Stres banget deh. Yolah, Kayaknya Bes. kita perlu diskusi nih besok biar Ayo. selesai. Kapan nih besok? Jam berapa? Besok setelah kuliah aja kayaknya ya. Oke. Jadi gimana nih? Udah dulu deh cerita tentang kegiatan hari ini. Kita bahas yang lain yuk. Bahas apa tuh? Jadi gimana sama si kawan? Kawan yang mana nih? Yang kamu ceritain kemarin. Aduh, nanti aja deh bahasnya, udah lapar nih. Ayo yuk kita makan, cari makan dulu. Oke deh, udah lapar juga ya. Halo? Jadi jalan kan kita? Soalnya aku udah siap nih. Oke, aku tunggu di rumah ya. Dan hari ini mau kemana dek? Nonton bioskop aja ya bang? Nonton bioskop. Udah deh, tapi kita ke taman dulu ya. Ada mau bicara sama aku. Oh boleh, mau bicara apa? Nanti abang kasih tahu di ini. Oke. Hari ini jadi nggak ya? Jangan lupa ya, nanti kita ngerjain tugas bareng. Oke, Soalnya udah banyak banget nih tugasnya, udah menumpuk. nanti kita siapin. Tapi setelah aku seminar ya, soalnya aku hari ini ada seminar. Boleh? Kamu gak ada janji kan Gak sama ada. siapa-siapa? Oke deh. Yaudah aku Ada seminar dulu. sih, ada, tapi ya nggak bentrok lah kalau dipikir-pikir ya. Oke deh, tapi aku seminar dulu ya. Nanti aku kabari ya. Oke, bye. Isnya kemana sih? Tadi katanya mau ngerjain tugas bareng. Kok nggak datang-datang sih? Apa dia udah pulang ya? Nya, Sorry ya, aku telat. dari mana aja sih? Tadi pas kamu lagi seminar, aku tadi pergi sama cowok bentar Pergi kemana? ke suatu tempat, dan aku tuh lagi bingung karena cowokku tuh ngajak aku berhubungan seksual. Hah, serius? Tapi kamu nggak mau kan diajak seperti itu? Aku lagi bingung karena kalau dia bilang kalau aku nolak gitu ya, aku nggak cinta sama dia, nggak sayang sama dia. Ya ampun, seharusnya kalau dia cinta dan sayang sama kamu, pasti dia nggak akan ngajak berhubungan seperti itu sebelum kalian halal. Itu yang bikin aku bingung, aku juga takut. Ya ampun. Hai. Lagi Hai. ngapain sih? Kayaknya serius banget nih ceritanya. Iya nih, lagi ada masalah. Masalah apa? Cerita kita. Jadi gimana Nya? Cerita dong. Sah-sah aja deh yang cerita. Salsan yang cerita. Jadi gini, tadi kan kami mau ngerjain tugas bareng. Ternyata sebelum itu Nya diajak pergi sama cowoknya ke suatu tempat dan diajak untuk berhubungan seks. Hah? Serius kamu? Iya serius. Tapi kamu nggak mau kan, Nya? Itu yang bikin aku dilema, karena kalau aku tolak, dia bilang aku nggak cinta sama dia. Wajar sih di usia kamu yang 19 tahun ini merasa dilema, apalagi masalah pacaran tadi dan berhubungan seperti itu tadi. Nah, seperti itu wajar sih karena di tahap ini itu tahap paling akhir menuju remaja menuju dewasa. Karena tahap ini berumur atau berusia 16 sampai 19 tahun. Nah, di tahap ini seharusnya kita tuh lebih kayak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, karena kan ini peralihan nih, remaja menuju dewasa. Terus seharusnya kamu bisa lebih kayak
mengambil keputusannya itu lebih tepat dan lebih tegas gitu terhadap pasangan kamu. Kan banyak nih saat ini kasus masalah kesehatan reproduksi. Akibatnya apa? Pergaulan bebas tadi yang bisa dibilang akibat pacaran tadi. Nah, kalau misalnya sempat hamil di luar nikah kan bakal berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi kamu. Kan apalagi umur kamu masih 19 tahun, masih terlalu sangat muda deh kalau untuk membangun sebuah rumah tangga. Nah, itu dapat berakibat ke kesehatan reproduksi kamu, dapat menyebabkan beberapa penyakit yang tidak diinginkan bahkan. Seperti itu, Nya. Nah, benar tuh kata Fitri. Jadi, sebelumnya itu kita harus mengetahui nih tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, jadi kesehatan reproduksi remaja ini merupakan keadaan sehat secara fisik, mental kita, dan sosial kita juga. Jadi bukan hanya sekedar bebas dari penyakit ataupun kecacatan dari sistem reproduksi. Nah, kita harus juga mengetahui tentang kesehatan reproduksi ini agar kita menjaga dan mencegah dari segala hal-hal yang buruk yang menyebabkan diri kita menjadi negatif. Nah, jadi teman-teman, di dalam ruang lingkup remaja ini kan tren pacaran ini udah terkenal populer gitu ya kan, Iya, teman-teman. bener banget tuh. Ya kan? Nah, jadi tren pacaran ini kenapa bisa diinginkan atau dilakukan kita para remaja itu ada faktornya itu. Yang pertama itu globalisasi, perkembangan internet nih, lalu ada pergaulan teman nih, pengaruh teman. Kalau kita berteman dengan orang yang pacaran kan kita juga ikut, aku kayaknya mau nih gitu. Nah, dari hal pacaran tadi bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita, apalagi kesehatan reproduksi yang dijelaskan Fitri sama Henny tadi nya, kesehatan reproduksi kan, lalu akan mengakibatkan permasalahan. Yang pertama itu akan seperti yang dialami olehnya, yaitu perbuatan seks atau sering dikenal dengan seks pranikah yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan atau sebelum melakukan tindakan suami istri nih kan. Lalu setelah melakukan itu akan timbullah permasalahan selanjutnya, yaitu hamil di luar nikah atau KTD, kehamilan yang tidak diinginkan. Tindakan dimana yang akan membuat kedua belah pihak baik laki ataupun perempuan sama-sama tidak nyaman atau tidak merasa terugilah, seperti itulah kan. Setelah adanya KTD nih, apa nih? Karena kedua belah pihak tidak siap memiliki seorang anak, tidak siap untuk merawat, masih banyak problem-problemnya, makalah timbul yang namanya pemikiran untuk melakukan tindakan aborsi. Aborsi ini apa? Aborsi itu adalah menggugurkan, kalau dalam masyarakat itu kan menggugurkan bayi yang ada di dalam kandungan sebelum berumur 24 minggu yang akan mengakibatkan bayi di dalam kandungan itu meninggal. Dan lagi pula nih, dalam Islam juga tidak dianjurkan atau dilarang kita untuk berpacaran nih. Jadi teman-teman gitu. Iya bener nih Nya, apalagi usia kamu masih 19 tahun. Kamu masih harus berpikiran untuk kedepannya, untuk masa depan kamu, untuk keluarga kamu, untuk kesenangan diri kamu sendiri. Jadi sebaiknya tidak usah berpacaran deh, karena itu akan berpengaruh buruk untuk diri kamu sendiri. Iya ya, kayaknya emang aku pikir-pikir lagi, keputusan yang paling tepat aku harus putusin dia. Iya, emang kamu harus putus sama dia, karena itu nggak baik untuk kamu. Lagi pula kita setuju juga kan? Iya, setuju. Yaudah deh, kayaknya aku sekarang aja deh ya, sebelum aku berubah pikiran. Bener-bener sekarang aja. Aku duluan ya. Oke. Kami juga mau pulang. Hati-hati ya. Oke. Akhirnya Nya pun bertemu dengan pacarnya untuk memutuskan hubungan mereka, karena Nya sudah tahu apa itu kesehatan reproduksi remaja, dan juga Nya sudah tahu dampak apa yang akan ditimbulkan jika dia tetap berpacaran. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Sudah paham belum apa itu kesehatan reproduksi remaja? Dan juga sudah tahu nggak bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi remaja? Mari teman-teman kita bersama menerapkan 3M. Menjaga, mencegah, melindungi kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih.